Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Hukama Official ya. Kita di sini akan memberikan informasi penting perihal beberapa hal tentang tentu saja tentang kegiatan-kegiatan yang ada di seluruh dunia ini ya. Nah, sekarang sedang ramai tentang Omnibus Law ya. Omnibus Law yang kemarin dan sampai sekarang masih diributkan oleh banyak orang. Nah, kali ini kita akan membahas Omnibus Law ini berpengaruh dengan PKH atau tidak ya teman-teman. Nah, baiklah, kita akan lanjut di video ini. Tapi sebelum lanjut jangan lupa ya like, comment, share, dan subscribe apabila informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Baiklah, kita langsung saja. Nah, di sini kita akan wallahu alam ya, benar atau salah, tapi ini dari akun resmi, jadi kita bisa lihat meluruskan 12 hoax atau berita bohong tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Nah, baiklah, kita lanjut ya. Di masyarakat sekarang itu beredar beberapa alasan buruh menolak Omnibus Law ini, yaitu RUU Cipta Kerja. 12 poin tersebut ternyata tidak benar. Nah, ya, ternyata yang diributkan oleh buruh ini tidak benar teman-teman. Jadi berikut ini kita kumpas satu persatu beserta pasal dan fakta yang sebenarnya. Nah, agar semua jelas. Jadi ini juga sebagai pendamping PKH juga kan termasuk pekerja juga ya. Jadi apakah kita termasuk ke dalamnya atau tidak, atau bagaimana lah, ini kita bahas. Jadi yang pertama adalah, benarkah uang pesangon akan dihilangkan? Jadi berita yang beredar adalah uang pesangon ini akan dihilangkan. Nah, yang pertama faktanya uang pesangon tetap ada teman-teman. Nah, ini tertuang di bab 4, yaitu tentang ketenagakerjaan, yaitu di pasal 89. Ini menerangkan bahwasannya tentang perubahan terhadap pasal 156 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003. Disebutkan dalam hal ini terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja. Jadi tetap ada uang pesangon bagi karyawan-karyawan yang sudah diangkat menjadi karyawan tetap biasanya. Nah, ini dulu saya juga pernah menjadi karyawan pabrik atau buruh pabrik teman-teman. Jadi setelah kita selesai bekerja menjadi pekerja itu ya, nah kalau karyawan tetap ini akan mendapatkan pesangon. Nah, itu jadi untuk ini hoax ya teman-teman. Jadi tetap menerima uang pesangon ya. Nah, itu yang pertama. Berikutnya yang kedua, yaitu benarkah UMP, UMK, dan UMSP itu dihapus? Nah, jadi faktanya yaitu upah minimum regional atau UMR ini tetap ada teman-teman. Nah, kalau UMR kan kalau di Jakarta, Bekasi ya, Cikarang, Karawang itu kan UMR-nya besar semua ya, itu luar biasa. Jadi makanya kebanyakan buruh-buruh yang di Jakarta itu yang demo ya. Nah, uang UMR ini tetap ada. Nah, ini dinyatakan di bab 4 ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 88C Undang-Undang 13 tahun 2003 teman-teman. Nah, ayat pertama ini menyebutkan gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman, biar suatu daerah itu tetap aman dalam menggaji karyawan atau buruh. Nah, berikutnya ayat yang kedua, upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan upah minimum provinsi. Nah ini tentang UMR ini tetap ada ya. Jadi kalau masalah PKH, kalau pendamping sosial kan gajinya gaji pusat ya, jadi mengikuti, jadi tidak ada masalah untuk ini. Tapi kalau untuk buruh ini UMR tetap ada, jadi jangan khawatir ya, faktanya tetap masih ada. Berikutnya poin yang ketiga yaitu benarkah upah buruh dihitung per jam? Nah, ini faktanya itu tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil. Nah, ini dituangkan di bab 4 ketenagakerjaan pasal 89. Nah, itu disebutkan bahwasanya tentang perubahan terhadap pasal 88B Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, ini upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil. Nah,
kebanyakan sekarang yaitu 5 hari kerja. Misalkan Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur, atau Senin sampai Sabtu minggunya libur, Sabtu setengah hari. Itu rata-rata pekerja di buruh ya. Nah, kita pun sama sebagai pendamping sosial ini rata-rata ya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur, kita mengikuti pemerintah. Nah, itu kalau jam, ada yang pabrik yang mengikuti jam hidup atau jam mati. Kalau jam hidup itu biasanya dihitung 2 kali lipat. Kalau perempuan malam-malam lembur itu bisa hitungannya luar biasa, lipat-lipatannya lah. Itu masih berlaku sampai sekarang. Nah, faktanya tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Jadi jangan khawatir apabila upah buruh dihitung per jam. Jadi itu hoax ya. Oke, lanjut di poin nomor 4. Nah, benarkah semua hak cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan hilang dan tidak ada kompensasi? Nah, kan kemarin diributkan ya, semua cuti itu dihilangkan. Nah, hak cuti tetap ada faktanya. Nah, ini dituangkan di bab 4 ketenagakerjaan, yaitu pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 79 Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, ayat 1 ini, pengusaha wajib memberi waktu istirahat. Ini wajib karena kita adalah manusia ya teman-teman, punya hati nurani. Nah, ini satu. Yang berikutnya cuti. Nah, ayat 3 ya, cuti yaitu cuti yang wajib diberikan kepada pekerja atau buruh, yaitu cuti tahunan paling sedikit 12 hari. Nah, lalu setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus menerus. Jadi minimal 1 tahun kerja dulu baru mendapatkan hak cuti selama 12 hari dalam 1 tahun ya, itu. Lalu berikutnya ayat kelima, selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, perusahaan dapat memberikan cuti panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Nah, ini kalau di PKH ini ada yang namanya cuti tahunan, ada 12 hari. Nah, maksimal 3 hari pengambilan ya, tidak boleh 12 hari langsung. Nah, terus kalau perihal cuti hamil dan sebagainya itu juga ada. Nah, ini tetap ada ya, faktanya yaitu hak cuti tetap ada. Poin berikutnya yaitu poin 5, benarkah outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup? Benar apa tidak ya? Nah, faktanya outsourcing ke perusahaan alih daya tetap dimungkinkan. Pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alih daya. Nah, jadi di bab 4 ini ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 66 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003. Sebenarnya ini masih di undang-undang yang sama, di bab yang sama tentang ketenagakerjaan, di mana hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja atau buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Jadi biasanya kalau kaum buruh ini disodorkan kontrak, lalu mau berapa tahun atau berapa bulan dulu. Nah, setelah kerjanya bagus atau apa, diperpanjang lagi itu ya. Ini jadi faktanya itu outsourcing ke perusahaan alih daya tetap dimungkinkan ya teman-teman. Oke, kita lanjut yaitu poin yang ke-6. Nah, benarkah tidak akan ada status karyawan tetap? Nah, ini faktanya status karyawan tetap masih ada. Bagi teman-teman yang sekarang menjadi karyawan tetap, jangan khawatir ya teman-teman, masih ada. Jadi yang ada tanggungan anak, tanggungan kuliah dan sebagainya, jangan khawatir ya, masokannya ada di sana, itu masih ada, tetap statusnya kalau sudah diangkat karyawan tetap ada. Nah, dimana dituangkan di bab 4 ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 56 ya, disebutkan di Undang-Undang 13 tahun 2003, yaitu perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu ya. Ini jadi tetap ada ya untuk karyawan tetap. Poin berikutnya di poin 7, apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? Lah, mem-PHK karyawan secara sepihak ya, faktanya
perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak, tidak boleh sepihak langsung kamu dikeluarkan dan sebagainya. Bab 4 Ketenagakerjaan pasal 90 tentang perubahan terhadap pasal 151 Undang-Undang 13 tahun 2003. Ayat pertama yaitu pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja buruh, ya, sesuai dengan kontrak, ya, kontrak yang sudah ditetapkan, tidak boleh tidak. Nah, itu yang berikutnya, dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat 1 itu tidak tercapai, penyelesaian pemutusan hubungan kerja dilaksanakan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kalau di PKH pun sama, saya kontraknya 1 tahun, 1 tahun ini diperpanjang jika program ini masih ada. Nah, kalau buruh pun sama, ya. Jadi sebelum masuk itu disodorkan untuk surat perjanjian kerja atau SPK. Ini mau berapa kontraknya. Nah, setelah itu karena kemarin banyak corona dan sebagainya itu kan mempengaruhi produksi pabrik dan sebagainya, maka banyak ada yang di PHK lah. Makanya dari pemerintah ini menggelontorkan bantuan kartu prakerja, terus ada bantuan yang dari jaminan ketenagakerjaan itu, dan bantuan-bantuan yang lain agar bisa meneruskan kehidupannya, memperjuangkan kehidupannya ketika sudah di PHK dan sebagainya itu, ya teman-teman. Jadi kalau yang sepihak itu salah, ya. Nah, kalau yang corona, yang pandemi ini kan banyak sekali yang itu, yaitu karena hal-hal seperti itu akhirnya pabrik mengalami kerugian yang luar biasa, akhirnya dikurangi pengurangan karyawan itu dia, ya. Berikutnya poin 8, benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Nah, ini faktanya yaitu jaminan sosial tetap ada. Nah, ini dituangkan di bab 4 Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 18 Undang-Undang 40 tahun 2004. Jenis program jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, ya, jaminan kesehatan nasional tentu saja JKN, lalu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, terus jaminan pensiun, jaminan kematian, dan ditambah jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi ada jaminan kehilangan pekerjaan di mana ketika teman-teman itu kehilangan pekerjaannya, di sini pemerintah menjamin yaitu dengan program jaminan kehilangan pekerjaan. Itu, ya. Jadi tetap ada jaminan sosial itu. Berikutnya poin 9. Benarkah semua karyawan berstatus tenaga kerja harian? Nah, ini faktanya status karyawan tetap masih ada. Jadi tidak harian kerjanya, ya. Nah, bab 4 dituangkan di bab 4 Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 56 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Jadi tetap, ya, karyawan tetap masih ada, yaitu, ya. Oke, kita lanjut di poin 10, ya. Di poin 10, benarkah tenaga kerja asing bebas masuk, ya? Semuanya itu boleh masuk atau tidak? Faktanya yaitu tenaga kerja asing tidak bebas masuk, harus memenuhi syarat dan peraturan yang ada. Nah, dituangkan di bab 4 Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 42 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003, teman-teman. Di sini disebutkan setiap pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari pemerintah pusat. Jadi mungkin pemerintah juga kadang kecolongan dan sebagainya karena banyaknya tenaga asing yang masuk ke Indonesia. Nah, itu ada yang ilegal, ada yang legal. Kalau yang legal boleh. Lah, kalau yang ilegal ini yang harus kita tindak. Itu, ya, teman-teman. Nah, berikutnya untuk yang poin berikutnya yaitu poin 11. Benarkah buruh dilarang protes? Ancamannya PHK. Nah, faktanya tidak ada larangan, ya. Nah, yang sekarang terjadi yaitu buruh ini melakukan protes, ada demo dan sebagainya, terus terkesan dilarang, tidak. Tetapi ada pengamanan. Jadi ada pihak berwajib seperti polisi yang mengamankan
karena takut terjadinya kerusuhan ya, anarkis dan sebagainya. Maka pemerintah adanya kepolisian dan sebagainya ini untuk keamanan, biar apa, demo tetap berlanjut sesuai suara-suara dari pendemo tersebut. Nah, pemerintah tinggal bagaimana mensikapinya itu. Jadi tidak ada larangan, silakan untuk protes dan sebagainya ya, tapi sesuai aturan tentu saja. Nah, berikutnya poin 12. Benarkah libur hari raya hanya pada tanggal merah atau dan tidak ada penambahan cuti? Nah, ini dia. Faktanya, sejak dulu penambahan libur di luar tanggal merah tidak diatur undang-undang, tapi kebijakan pemerintah. Nah, seperti contoh Hari Santri Nasional, terus dan banyak sekali lah itu. Jadi itu diatur oleh pemerintah, tidak diatur oleh undang-undang. Jadi ini kurang lebih 12 poin di mana buruh ini kayak sekarang itu banyak sekali info-info seperti itu. Nah, sebenarnya begini, untuk perihal Omnibus Law ini nyatanya dari masyarakat ini harusnya diberitahu dulu baiknya apa, buruknya apa. Jangan ketika ada keramaian seperti ini pemerintah baru klarifikasi. Nah, jadi harus dikaji ulang secara akademis dari mungkin pak dosen, profesor itu, kebijakan ini sekiranya bagus apa tidak untuk rakyat, bagus apa tidak untuk pemerintah dan sebagainya. Nah, masyarakat umum yang belum tahu tentang hal ini nyatanya ini ramai itu karena apa? Karena poin-poin itu ada yang menyebarkan bahwasanya ini loh kerugian untuk buruh lah, terus diuntungkan oleh pengusaha dan penguasa, begitulah. Akhirnya kan menjadi sebuah dilematis ketika kita sedang mengalami pandemi tapi sekarang lagi ramai-ramai pada demo dan sebagainya. Ini hal-hal yang sebenarnya kurang untuk rasa demokrasinya itu, teman-teman. Nah, itu kalau di PKH sendiri menurut saya tidak terlalu berpengaruh sekali. Jadi pendamping sosial tetap melaksanakan kinerjanya sesuai tupoksinya ya. Jadi untuk kaum buruh di sana dan saya pun sebagai pekerja, yuk semangat memperjuangkan hak kita. Semoga pemerintah juga memberikan kebijakan yang tepat untuk kita juga, begitu. Agar apa? Tentu saja agar kita juga ekonominya naik, terus pemerintah pun tidak merasa dirugikan. Nah, pemerintah kan pengambil kebijakannya. Jadi kalau bisa yuk pemerintah ambil kebijakan yang bagus untuk masyarakat menengah ke bawah ya. Kalau pengusaha dan sebagainya kita tidak berpikir, karena mereka setiap hari pun makan enak. Kalau kita harus kerja dan sebagainya lah, itu yang kita susah ya, teman-teman. Nah, itu saja tentang Omnibus Law, berpengaruh di PKH atau tidak. Nah, itu kita silakan dinilai bagaimana pemerintah, bagaimana masyarakat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa mendinginkan suasana ya, teman-teman, dari 12 poin tersebut. Dan silakan bagi teman-teman yang mau bertanya-tanya tentang hal-hal kegiatan sosial, boleh silakan. Nah, ini saya hanya selingan, semoga Omnibus Law ini segera selesai dan teman-teman buruh ini bisa tahu, bisa menangkap hal-hal positifnya ya. Oke, saya akhiri, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab, kebenaran hanya Allah semata yang tahu ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKC, santun integritas profesional.